Jika istri orang menyentuh 5 area ini, dia ngajak selingkuh. Dalam interaksi sehari-hari, sentuhan sering terjadi tanpa kita sadari. Ada yang sekadar bentuk sopan santun, ada yang muncul karena kebiasaan, dan ada juga yang bisa terasa lebih personal. Masalahnya, tidak semua orang memahami batas dan makna dari sentuhan tersebut. Akibatnya, banyak situasi menjadi rumit hanya karena salah menafsirkan gestur sederhana. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kenyamanan dan keakraban. Ada yang menjaga jarak, tetapi ada juga yang lebih ekspresif melalui sentuhan ringan. Dalam hubungan sosial, hal ini sebenarnya wajar selama masih dalam batas yang pantas. Namun, ketika interaksi terjadi dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, persepsi terhadap sentuhan bisa berubah. Hal yang awalnya terlihat biasa bisa dianggap sebagai tanda kedekatan yang lebih dalam. Karena itu, penting untuk memahami konteks dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pertama, lengan saat sedang berbicara. Sentuhan ringan di lengan sering terjadi dalam percakapan yang santai dan akrab. Biasanya dilakukan untuk menekankan cerita atau sekadar menunjukkan respon spontan terhadap pembicaraan. Banyak orang melakukannya tanpa niat khusus. Dalam komunikasi nonverbal, lengan termasuk area yang cukup aman untuk disentuh dalam interaksi sosial. Karena itu, gestur ini sering dianggap sebagai tanda keakraban biasa. Namun, jika terjadi berulang dan hanya kepada orang tertentu, sebagian orang mulai melihatnya sebagai sinyal kedekatan. Meski begitu, penting untuk tidak langsung menafsirkannya secara berlebihan. Bisa jadi itu hanya kebiasaan komunikasi yang ekspresif. Memahami pola perilaku secara keseluruhan jauh lebih penting daripada satu gestur saja. Kedua, bahu saat tertawa atau bercanda. Saat suasana santai dan penuh tawa, sentuhan di bahu sering muncul secara spontan. Tepukan ringan atau sentuhan singkat biasanya terjadi tanpa direncanakan. Hal ini membuat suasana terasa lebih hangat dan tidak kaku. Bahu merupakan area yang umum disentuh dalam hubungan sosial karena dianggap netral. Gestur ini sering dimaknai sebagai bentuk keakraban atau dukungan ringan. Karena itu, banyak orang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Namun, jika sentuhan tersebut terjadi berulang dalam interaksi yang sama, sebagian orang bisa merasa ada kedekatan khusus. Disinilah pentingnya menjaga batas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hubungan sosial tetap perlu dijaga dengan sikap yang bijak. Ketiga, tangan saat memberi atau menerima sesuatu. Kontak tangan sering terjadi secara tidak sengaja ketika dua orang saling memberikan sesuatu. Sentuhan ini biasanya sangat singkat dan tampak tidak memiliki makna tertentu. Namun bagi sebagian orang, momen kecil seperti ini bisa terasa berbeda. Tangan merupakan bagian tubuh yang cukup sensitif terhadap sentuhan. Karena itu, meskipun singkat, kontak fisik di area ini bisa meninggalkan kesan tertentu, terutama jika terjadi dalam interaksi yang cukup sering. Meski demikian, tidak semua sentuhan tangan memiliki arti khusus. Banyak situasi yang memang membuat kontak tersebut tidak terhindarkan.
Memahami konteks tetap menjadi hal utama agar tidak salah menilai. Keempat, punggung atau bahu saat memberi dukungan. Ketika seseorang sedang bercerita atau menghadapi masalah, sentuhan di punggung atau bahu sering digunakan sebagai bentuk empati. Gestur ini biasanya dilakukan dengan niat menenangkan dan menunjukkan kepedulian. Hal ini cukup umum dalam hubungan sosial. Sentuhan seperti ini bisa memberikan rasa nyaman bagi orang yang sedang berbagi cerita. Ia merasa didengarkan dan tidak sendirian menghadapi masalahnya. Karena itu, dampak emosionalnya bisa cukup kuat. Namun, tetap penting untuk menjaga batas dalam situasi seperti ini. Tujuan dari sentuhan tersebut adalah memberi dukungan, bukan menciptakan kedekatan yang berlebihan. Sikap yang tepat akan menjaga hubungan tetap sehat. Kelima, menarik lengan saat mengajak atau mengarahkan. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin menarik lengan orang lain untuk mengajak berpindah tempat. Hal ini sering terjadi di tempat ramai atau ketika ingin menunjukkan sesuatu dengan cepat. Gestur ini biasanya muncul secara spontan. Kontak fisik seperti ini menunjukkan tingkat kenyamanan dalam interaksi. Ketika seseorang merasa cukup dekat, ia tidak terlalu ragu melakukan sentuhan ringan. Hal ini sering terjadi dalam hubungan pertemanan yang akrab. Namun, jika dilakukan berulang dalam situasi personal, sebagian orang bisa menafsirkannya sebagai tanda kedekatan yang lebih dari biasa. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga kesadaran terhadap batasan. Dengan begitu, interaksi tetap berjalan dengan wajar. Sentuhan dalam interaksi sosial adalah hal yang wajar dan sering terjadi tanpa disadari. Namun, maknanya bisa berbeda tergantung pada situasi, hubungan, dan cara seseorang menafsirkannya. Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari satu gestur saja. Yang paling utama adalah menjaga sikap dan menghormati batas dalam setiap hubungan. Kedekatan memang bisa muncul secara alami, tetapi menjaga etika jauh lebih penting. Dengan begitu, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan tetap sehat. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya.